Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Si Bemper ya kan, benteng perlindungan. Waktu berumur 4 tahun pergi ke gereja bersama mamanya. Minggu itu diadakan perjamuan kudus, ya kan. Ketika air anggur dan roti diedarkan, mamanya berbisik padanya, "Kamu gak usah ambil, kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa." Kemudian tiba waktunya kantong persembahan diedarkan. Si mama berkata kepada Bemper, "Ayo, mana uang yang mama kasih tadi? Masukkan ke kantong persembahan." Bemper menjawab dengan heran, "Ma, tadi saya nggak ikut makan, mengapa harus bayar juga?" katanya. Jadi Bemper tidak mengerti makna perjamuan kudus dan makna persembahan. Ya iyalah, masih umur 4 tahun ya kan. Bagaimana dengan kita yang sudah dewasa saat ini? Apakah kita sudah mengerti betul makna perjamuan kudus dan persembahan? Devotion hari ini mengajak kita untuk coba bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam kaitannya dengan dua hal ini, yaitu perjamuan kudus dan persembahan. Pertama ya, ingat perjamuan kudus, kita mengingat dosa kita ditebus oleh darah Yesus. Wow, ini asuransi yang tidak bisa kita bayar preminya loh. Asuransi yang termahal dan kekal. Asuransi keselamatan yang dibayar dengan pengorbanan. Kita mengupayakan dengan membayar asuransi untuk jaminan kesehatan kita, untuk jiwa, supaya ada jaminan bagi anak-anak kita. Tapi bagaimana dengan asuransi untuk hidup sesudah kematian? Hanya Yesus yang dapat memberikan asuransi itu kepada kita. Oleh karena itu, setiap kali bangun pagi, kita mesti bersyukur bahwa hidup kita sudah dijamin. Efesus 2:8 katakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman." Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita ini dapat asuransi keselamatan kekal oleh karena kasih karunia Allah, karena anugerah Allah, bukan hasil usaha. Bersyukurlah sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau sekarang ada yang takut, ada yang khawatir, ada yang susah, ingat hidup kita sudah dijamin. Bersukacitalah. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dikuasai dosa, tahu dirilah, bertobat. Yesus sudah memberi jaminan. Hidup kita sekarang tidak bisa suka-suka. Hidup kita merdeka untuk hidup bagi Yesus gitu. Nah yang kedua ya, kita merenung tentang persembahan. Persembahan yang utama tentu adalah persembahan tubuh, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sebagai orang yang bersyukur, pertama-tama persembahkan diri kita kepada Tuhan dalam ibadah kita dan ketaatan hidup kepada firman-Nya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan persembahkanlah syukur. Bemper tadi katakan, "Aku tidak ikut makan, mengapa harus bayar?" Nah, dia tidak mengerti. Orang Kristen membayar persembahan bukan untung rugi, bukan seperti investasi supaya diberkati 100 kali lipat. Pokoknya bukan minta berkat gitu ya, tapi karena hidup kita sudah ditebus dan dibayar dosanya oleh Kristus. Kristus sudah mempersembahkan dirinya untuk pengampunan dosa kita dan memberikan asuransi kekal. Kita pun mempersembahkan hidup kita kepadanya. Kalau bicara hidup berarti termasuk apa yang melekat pada kita, termasuk uang kita. Kita memberi karena kita sudah diberi. Kita memberi karena Allah kita adalah pemberi. Tapi berbahagia orang yang memberi kok. Yuk, bersyukur dan bersukacita. Kristus sudah berikan dirinya sebagai persembahan penebusan dosa, hingga kita beroleh asuransi kekal. Dan yuk hidup memuliakan Kristus dengan ibadah dan persembahan hidup dan materi kita untuk Dia bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan. Kami percaya, kami semua yang percaya pada Yesus, kami menerima asuransi yang kekal. Hidup kami menjadi milik Kristus. Oleh karena itu kami mau bersyukur, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, termasuk apa yang kami punya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah anak-anak Tuhan yang mengikuti Ephrata Devotion ini. Berkati keluarga, berkati usaha pekerjaan, berkati relasi-relasi. Jadikan kami berkat, kami mau hidup untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.